Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai pertemuan ke-15 sebelum UAS ya, pertemuan terakhir sebelum UAS, mata kuliah akuntansi perpajakan. Kita membahas tentang topik yang paling ujung ya dari perpajakan adalah rekonsiliasi dan koreksi fiskal ya, koreksi antara laporan keuangan dari komersial dari sisi perusahaan dan sisi fiskalnya. Oke. Kalau di akuntansi ada standar akuntansi keuangan, maka tentang koreksi dan rekonsiliasi fiskal kita memakai PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan dan pajak tangguhan atau deferred tax ya. Oke, topik bahasan sesuai SAP adalah perbedaan perlakuan antara komersial dari sisi perusahaan dan sisi fiskalnya dari Ditjen Pajak. Kemudian perbedaan waktu atau deferred time ya, dan permanen ya. Ada dua deferred temporary defer dan permanen defer ya, antara komersial dan fiskal. Kalau yang waktu berarti sisi pencatatan aja ya. Kemudian yang ketiga adalah rekonsiliasi fiskal, dan yang keempat adalah penyusunan SPT tahunan BPH badan. Oke. Ya. Ini laba komersial ya, yang dari sisi perusahaan harus disesuaikan dengan aturan laba fiskal ya, memakai koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Nanti kita pakai dua bahan ya. Yang pertama, untuk mempermudah, nanti kita juga membaca dari PDF-nya dari BINUS ya, di website BINUS. Koreksi fiskal positif itu apa, koreksi fiskal negatif itu apa ya. Kemudian setelah diketahui PPh badan terutangnya sama dengan laba fiskal dikalikan tarif pajaknya, biasanya 25% di Indonesia. Oke. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa setiap wajib pajak, khususnya badan, wajib menghitung dan membayar pajaknya terutang ya. Pajak terutangnya berdasarkan ketentuan perpajakan atau ketentuan fiskal. Pada umumnya wajib pajak menyusun lapor keuangan berdasarkan PSAK, tergantung PSAK-nya masing-masing ya. Kalau yang PSAK perusahaan tidak terbuka, dia pakai etap ya. Kemudian kalau yang PSAK yang terbuka, dia pakai SAK. Kemudian sehingga kalau yang UMKM pakai PSAK UMKM ya. Kalau yang sektor publik juga pakai standar akuntansi sektor publik. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan pajak atau laporan keuangan fiskal dan berapa jumlah, sehingga tahu jumlah pajak terutangnya dapat dihitung atau ditentukan. Maka diperlukan proses penyesuaian laporan keuangan yang dari sisi komersial harus disesuaikan sesuai dengan standar fiskalnya. Proses ini disebut rekonsiliasi fiskal yang akan menghasilkan laba atau penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan PPh badan. Nah, PPh badan tadi hitungnya sudah tahu laba fiskalnya, maka ditarikkan tarif pajak yang berlaku di tahun tersebut. Oke ya. Ini adalah konsepnya ya. Konsepnya ada rekonsiliasi fiskal ya, ada fiskal koreksi negatif dan koreksi positif ya. Kalau positif itu berarti laba bersihnya dari sisi komersial ditambah ya, menambah laba bersih ya, sehingga nanti PPh terutangnya tambah besar ya. Tapi kalau yang sisi negatif, maka dia akan memperkecil laba ya, sehingga PPh terutangnya semakin kecil. Coba dicek dulu ya.
nanti ada intisarinya ini ya. Kalau laba fiskal positif, maka laba perusahaan komersial akan bertambah ya, kayak gitu. Karena dari sisi perusahaan dinilai dari sisi fiskalnya masih kurang ya, sehingga harus labanya perusahaan itu harus ditambah laporannya, sehingga nanti PPh terutangnya dari badan tersebut akan nambah. Tapi kalau yang sisi koreksi negatif, fiskal negatif, maka ada terjadi pengurangan laba ya. Laba perusahaannya harus diturunkan ya sesuai dengan laba fiskalnya, sehingga terjadi pengurangan PPh terutangnya ya, gitu. Nanti besok nih bisa keluar ya, gitu. Nah ini ya sudah, kemudian menghitung dan membukukan pajak tangguhan ya. Pajak tangguhan berarti mengakui pengaruh perhitungan pajak di masa akan datang. Future tax benefit yang disebabkan temporary difference, berarti perbedaan temporary ya, dalam menentukan penghasilan atau pendapatan dan biaya beban antara itu terdapat persamaan atau konsep penentuan ya. Akuntansi komersial dibandingkan dengan akuntansi fiskal ya, yang perpajakan terdapat persamaan atau perbedaan konsep dalam penentuan, pengakuan atau perbedaan pengakuan masa manfaat ya. Nanti kita belajar kalau di sistem pajak tangguhan nanti ada dua sisi ya. Yang pertama adalah DTA ya, deferred tax asset ya, berarti dari sisi aset akun-akun yang yang berkaitan dengan akun aset, maka nanti bisa terjadi koreksi positif maupun koreksi negatif. Sedangkan yang satu adalah DTL ya, deferred tax liability, jadi dari sisi utang ya, bisa terjadi koreksi negatif maupun terjadi koreksi positif nanti, sehingga akan terjadi rekonsiliasi berarti misalnya kayak contoh rekonsiliasi kas perusahaan ya dengan kas bank ya. Nah itu harus yang kas banknya harus mengikuti, disesuaikan dengan yang di bank, sehingga jadi klop kayak gitu ya. Ini prinsip-prinsip dasar memahami PSAK 46, harus mengerti laba akuntansi dan laba fiskal ya. Laba fiskal berarti nanti hitungannya yang tadi ya, yang ini PPh badannya ya, berarti PKP terutangnya berapa, kemudian dihitung dari laba fiskalnya. Kemudian harus memahami rekonsiliasi fiskal, koreksi positif dan koreksi negatif. Kemudian antara konsep beda tetap, permanent difference ya, dan beda waktu. Nah, beda waktu nanti ada di sini, jadi dari sisi pencatatan ya. Gitu. Kemudian ini laporan akuntansi komersial PS laba akuntansi fiskal ya, atau penghasilan kena pajak. Berarti yang dari laporan komersial dari sisi pendapatan dan beban ya. Laba rugi kan biasanya paling atas kan ada pendapatan ya, atau penjualan atau pendapatan, yang bawahnya beban-beban, nanti baru kelihatan nanti laba bersihnya, baru kena laba bersih dikena pajak ya gitu. Dan analisisnya biasanya memakai objek pajak selain PPh final ya, sehingga nanti ada koreksi negatif dan koreksi positif ya, gitu. Kemudian penghasilan yang diamati biasanya objek pajak selain PPh final, kemudian objek pajak PPh final, dan penghasilan bukan objek PPh ya. Kemudian juga kalau beban itu beban yang dapat dikurangkan atau deduktif ya, itu dapat dikurangkan. Sedangkan beban yang tidak dapat dikurangkan adalah non deductive expense. Misalnya yang contoh beban yang dapat dikurangkan adalah misalnya biaya perjalanan dari direksi ya, itu bisa ditambahkan sebagai beban sehingga nanti labanya kecil, menurun. Kemudian biaya jamuan ya, direksi itu misalnya driver misalnya naik pesawat, naik kereta atau itu dapat dibebankan. Kemudian biaya menjamu customer itu juga bisa dibebankan, sehingga nanti sama menjadi laporan laba rugi yang dari sisi fiskal ya. Oke, ini contoh ya, contoh perhitungan laba akuntansi ya dari sisi komersial dan laba fiskal. Diasumsikan tidak ada koreksi
fiskal ya, sama sekali, dan beban usahanya terdiri dari biaya penyusutan akibat tetap. Berarti kalau yang ini berarti biaya penyusutannya berarti yang DTA ya, deferred tax aset ya, akibat tetap ya. Contoh misalnya pendapatan itu dari tahun 2006 sampai 2010 ya. 2006 1 juta, 2007 1.100.000, dan 2008 1.200.000, 2009 nya 1.300.000, 2010 nya adalah 1.400.000, totalnya 6 juta. Kemudian biaya beban ya, beban kan mengurangi ya. Tahun 2006 800.000, tahun 2007 800.000, tahun 2008 200.000, 2009 200.000, 2010 nya kosong, sehingga totalnya 3.200.000. Kemudian laba akuntansinya ya sama dengan ya laba fiskal ya. Berarti diselisihkan antara pendapatan dikurangi biaya, berarti laba akuntansinya 200.000 tahun 2006, 2007 300.000, 2008 400.000, 2009 500.000, dan 2010 1.400.000, hingga totalnya 2.800.000. Kemudian beban PPh berjalan ya, tahun berjalan 30% dari tahun di 30% ya, 28% di tahun 2009, dan 25% di tahun 2010 ya. Kemudian dikurangkan juga ditambahkan ya. Nah ini tambahkan nih, laba 200.000, dikurangkan laba 200.000 dikurangi beban PPh lagi, berarti laba akuntansi setelah pajak atau laba fiskal setelah pajak totalnya 2006 140.000, 2007 210, 2008 280, 2009 360, 2010 nya 1.050.000, totalnya 2.040.000. Akuntansi penyusutan per tahun 800.000, dan metode penyusutan menggunakan metode garis lurus ya, garis lurus berarti dibagi rata. Kemudian nilai perolehan aktiva 3.200.000 ya. Kemudian jika akuntansi komersial menyusulkan aktiva tetap 5 tahun, sedangkan fiskalnya tetap 4 tahun, maka terdapat perbedaan biaya penjusutan dan antara komersial dan fiskal. Ini berarti terjadi perbedaan ya. Perusahaannya memakai umur asetnya itu 5 tahun ya dari sisi perusahaan, sedangkan dari sisi pajaknya fiskal itu hanya 4 tahun ya, maka terjadi selisih 1 tahun ya. Nah, itu sehingga terjadi perbedaan biaya penyusutan antara komersial dari perusahaan dan oleh fiskal ya. Sehingga laporan keuangan fiskalnya tetap dihitung seperti yang di atas, sedangkan laporan rugi komersialnya berubah sebagai berikut. Yang berubah yang tadi 800.000 ya, 800.000 itu berarti 5 tahun ya, sekarang disusutkan menjadi 4 tahun, berarti 4 tahun ya, sehingga perbedaannya kayak gini. Pendapatannya sama ya, 6 juta, beban usahanya beban usaha asumsi hanya biaya penyusutan 800 juta, ini berkurang jadi 640, dan sama 640 cuma di tahun 2010 itu selisihnya kan kalau di perusahaan ini kan hanya 4 tahun ya, sedangkan yang satunya adalah 5 tahun, berarti yang harus dibuat 5 tahun ya, berarti dibuat sama merata, sehingga totalnya beban itu 3.200.000 dibandingkan ini 3.200.000, sama ya, cuma nanti turunannya laba akuntansinya beda ya. Laba akuntansi tahun 2006 itu 200.000, setelah diubah menjadi 360.000 ya, berarti labanya semakin besar ya. Sedangkan 2007 300.000 ini menjadi 460, kemudian 2008 400.000 ini menjadi 560, 2009 500.000 ini menjadi 660, sedangkan yang 2010 yang terakhir 1.400.000 maka turun menjadi 760. Tapi kalau dari sisi
nilai waktu dan uang, maka pajak itu pasti mengharapkan pendapatan yang lebih besar ya, gitu. Sehingga sama-sama totalnya 2.800.000 tapi penempatannya beda ya, kayak gitu. Kemudian beban PPh-nya juga beda ya, berarti 30% ya. Nanti itu 60.000 ini semakin besar ya, semakin besar. Yang tahun 2010-nya semakin kecil, sehingga laba akuntansinya yang pertama 140.000 ya, ini sekarang jadi 252.000, sehingga pendapatan pajaknya tuh, sisi pajaknya lebih gede yang harus dibayar ya, karena labanya naik dari 140.000 menjadi 252.000, yang 2007 210.000 menjadi 322.000, yang 2008 180 menjadi 392.000, 2009-nya 360 menjadi 475, sedangkan yang terakhir 2010 turun ya, biasanya turun karena dari penyusutan tadi, metode penyusutannya 4 tahun dari 5 tahun, maka yang tahun terakhir pasti lebih kecil ya, kemungkinan lebih kecil ini ya, dari 1.050.000 menjadi 570, sehingga totalnya 2.040.000 ya, ini menjadi 2.011.200 ya, gitu. Ini ya, ini pencatatannya dari jurnal yang tadi, di jurnal masing-masing ya, ada selisih perubahan, maka jurnalnya pencatatan sebagai berikut ya. Dari debit berarti beban PPh tahun berjalannya dari 60.000 ya, 60.000 yang ini ya, 60.000 itu yang mana? Sebentar, 60.000 ya, ini 60.000 ya, dibanding dengan sebentar, ini 60.000 dan 48.000 lah, itu tinggal dimasukkan aja di debit sebentar, di jurnal ya. Kemudian utang pajaknya PPh-nya 48.000, dan jurnal ini berarti per tahun ya, per tahun dicatat jurnalnya pencatatan beban pajak untuk tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 ya. Kalau dari 2006 sampai 2009 pajaknya naik ya, pajaknya naik ya, tapi yang 2010 pajaknya kewajibannya turun ya, gitu. Kemudian ini laba akuntansinya ya, laba akuntansi atau laba fiskal atau PKP yang sebenarnya, kita lihat yang paling bawah ya, sebentar, ini harga perolahan aktiva, sehingga nanti selisihnya 160.000, totalnya 640. Koreksinya ada yang negatif, ada yang positif. Nanti saudara tanya ya, koreksi yang positif itu apa? Koreksi positif berarti koreksi yang menambah laba dari sisi perusahaan itu bertambah ya, bertambah. Sedangkan yang koreksi negatif adalah membuat laba perusahaan disesuaikan laba fiskalnya itu mengecil ya, atau menurun, sehingga PPh terutangnya ini ya, PPh terutangnya turun ya, pengurangan PPh terutang ya, sehingga semakin kecil. Oke, ini ya, sebentar, nanti dipelajari ini besok. Kalau karena ini ada akuntansi pajak, nanti ada namanya praktikum perpajakan ya, ini masuk praktikum perpajakan 2 kalau di S1 akuntansi ya. Ini ya, koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam menghitung PKP ya, yang bersifat menambah penghasilan. Kalau menambah penghasilan dan mengurangi biaya, maka laba fiskalnya lebih besar ya. Jadi laba perusahaan harus misalnya mengupdate supaya labanya yang misalnya 70.000 70 juta menjadi 100 juta ya, sehingga yang dari sisi perusahaan harus menaikkan laba, sehingga setorannya PPh terutangnya semakin besar ya, dan kalikan 25% ya. Contoh beban yang tidak diakui non dedikatif ya, seperti kenikmatan dalam bentuk natura, kayak tunjangan ya, tunjangan beras, tunjangan apa, itu karena sudah dipotong ya, jadi potong, jadi jurnal, masuk di jurnal lagi ya, tidak boleh
kemudian biaya tunjangan ya, rekreasi, tunjangan klub, membership itu tidak boleh ya. Ini kemudian biaya sewa rumah tidak boleh diakui sebagai non dedikatif, tidak dapat ditambahkan sebagai pemotong laba ya. Sedangkan yang B adalah pembentuk cadangan yang tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya cadangan biaya akibat produksi selain kredit, penyertaan itu tidak bisa ya. Oke. Dan koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap PKP yang bersifat mengurangi penghasilan. Berarti mengurangi penghasilan berarti labanya dari si perusahaan diturunkan dan atau menambah biaya komersial ya. Biaya komersial berarti labanya biaya semakin tinggi, penghasilan semakin turun, maka labanya dari perusahaan turun ya, sehingga pengurangan PPh terutangnya ya, gitu. Kemudian ini beda tetap ya atau permanent difference, karena ada ketentuan perpajakan yang mengatur berbeda tentang ketentuan akuntansi. Misalnya perbedaan tetap dalam jangka panjang antara nilai basis akuntansi dengan nilai basis pajak tidak pernah ketemu ya. Contoh misalnya ini beban tidak dapat diakui pajak ya, yang tadi ya, semua biaya-biaya natural itu tidak bisa ditambahkan sebagai pemotong. Kemudian pendapatan yang bukan objek pajak ya, seperti dividen atau bagian laba di mana sennya itu karena bukan objek pajak tidak boleh dimasukkan ya, gitu. Kemudian beda waktu ya atau timing, perbedaan temporer atau TD adalah perbedaan accounting atau pencatatan ya menurut akuntansi dengan tax base, yaitu buku fiskal digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak yang dilaporkan SPT PPh badan. Ciri dari perbedaan waktu adalah jangka panjang perbedaan nilai buku akuntansi dengan pajak akan mencapai titik temu atau rebas. Misalnya perbedaan metode dan umur ekonomis dalam penghitungan beban aktivitas tetap ya, kayak tadi dari 5 tahun dan 4 tahun. Kemudian accrual basis ya, accrual basis adalah misalnya accrual dari transaksi ya, jangan yang cash basis dari terjadinya transaksi baru masuk uangnya. Kemudian penyisian kerugian piutang ini biasanya selisih waktu menjual jurnalnya ya. Kemudian rugi fiskal yang belum habis dikompensasi diperhitungkan dalam DTA. DTA itu deferred tax asset atau yang detail adalah deferred tax liability ya. Dengan adanya perbedaan sementara temporary difference atau TD antara akuntansi pajak dan komersial, maka pengaruh pajak di masa akan datang yang disebabkan temporary difference tadi ya harus diakui sebagai akibat pajak tangguhan atau DTA. Jadi deferred tax aset atau kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability atau DTA. Idealnya PSK 46 ini diterapkan sejak perusahaan berdiri sehingga perbedaan waktu terhadap DTA dan DTL bisa nihil ini tidak ada ya. Kemudian koreksi atau penyesuaian fiskal. Kenapa koreksi atau penyesuaian fiskal timbul? Ya, karena perbedaan prinsip ya pencatatan ya dan metode antara menurut fiskal dari pajak dan sisi komersial dari sisi perusahaan. Contohnya tadi ada contoh ya dari sisi perusahaan nanti yang 5 tahun ya, sedangkan sisi pajaknya 4 tahun tentang penyusutan aset tetap ya. Dan metode penilaian ya, nanti ada biasanya dari sisi perusahaan tuh pakainya tuh harga perolehan aktiva tetapnya, misalnya gedung atau tanah ya, dulu misalnya 10M, tapi dijual dari sisi pajak nanti ada nilai harga pasar yang baru lah, itu sudah beda ya. Kemudian penyusunan amortisasi, beban ditangguhkan, penyisian atau cadangan piutang ya. Kalau dari sisi perusahaan pengennya kan labanya turun ya, maka biaya bebannya dibuat tinggi ya, sehingga dibuat tinggi sehingga biaya cadangan kerugian atau cadangan piutang atau piutang tidak tertagih maka dibuat besar sehingga labanya kecil ya. Pola jual, kemudian persediaan usang atau rusak ya. Persediaan aset, berarti kalau asetnya turun
berarti otomatis laba ruginya juga turun ya gitu, karena dianggap sebagai biaya kerusakan persediaan barang ya. Ini kemudian ada prinsip juga yang dikenal sebagai konsep biaya dan penghasilan, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dan ada biaya yang tidak dapat dikurangkan, dan stackable income dan stackable income ya. Nanti pelajari ini sama ya, ini tetap ya, nanti besok bisa keluar. Nanti besok banyak UAS adalah pertemuan ke-15 sampai pertemuan ke-9 ya. Pertemuan 9 itu kan tidak salah PPN akuntansi pajak PPNBM ya, pakai yang filenya CTT ya. Saya kemudian PPN dan PPNBM itu pertemuan 9-10. Kemudian pertemuan 11-nya itu tentang akuntansi PBB. Kemudian pertemuan 12 akuntansi BPHTB. Kemudian yang pertemuan ke-13 tentang akuntansi materai. Kemudian yang 14 itu kemarin dan nanti pertemuan yang ini adalah bahan untuk UAS. Bahannya nanti soalnya 20 ya, nanti dari cadangan soal di random 22 atau 23 atau 25 ya. Ini sama nanti pelajari. Nanti kita juga belajar yang satunya yang satunya dari sisi supaya lebih jelasnya nanti saudara bisa saya kasihkan ini ya. Yang satunya adalah pajak dari koreksi sisi binus ya. Sebentar, ini sisi binus. Nanti saya kopikan juga nih. Ya sebentar, ini tentang juga membahas pajak tanggungan tapi lebih simpel ya, kayak gitu. Sebentar, ini berarti nama sebetulnya mana? Oh ini ya, Binbet ya, ya. Oke, nanti ini juga sebagai tambahan ya. Nah, ini membahas dari yang sisi lebih simpel ya. Nah, perbedaan waktu misalnya ya, ini adalah pelengkap ya. Nanti aktiva pajak tanggungan terdiri dari 2 ya, yang satu DTA, yang satu DTL ya. Kemudian cara menghitungnya ya, ada contoh-contoh soalnya ya. Nanti besok ini bisa keluar ini ya, misalnya nanti misalnya ada soal tahun 2002 Januari PT Binus SPS dari tahun 2014 sampai 2017. Nanti ada pilihannya misalnya ya, dari sisi fiskalnya biaya penjualannya berapa, yang dari sisi perusahaannya berapa ya. Nanti soalnya gitu, tapi saudara nanti patokannya dari ini ya, sehingga itu adalah yang maksud beda temporer ya. Ini juga sama kalau koreksi fiskal positif ya, tadi kita belajar positif berarti laba perusahaannya ya itu misi kekecilan ya, sehingga harus dibuat lebih ditambahkan lagi sesuai dengan yang patokannya perhitungan dari laba bersih yang dari fiskal atau desain pajak, supaya kenapa pajaknya yang didapat dari desain pajak lebih besar. Sedangkan kalau koreksi negatif ya, maka terjadi pengurangan PPh terutang. Jadi laba fiskalnya lebih kecil dibandingkan laba perusahaan, sehingga laba perusahaan harus menurunkan labanya sehingga sesuai dari labanya fiskal ya, perhitungan fiskal. Ini besok bisa keluar nih ya contohnya. Nah ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri terlebih dahulu ya. Insya Allah nanti di minggu depan adalah UAS minggu tenang ya. Berarti ujiannya nanti tanggal berapa ya? Minggu depannya lagi ya. Tanggal 10 berarti tanggal 15 berarti tanggal 22 itu saya ujian minggu depannya lagi ya. Sehingga bisa dipakai. Ini lebih simpel ya contohnya. Oke. Kalau itu saya akhiri lebih dahulu. Saya minta maaf jika ada perkataan saya yang salah dari pertemuan 1 sampai 14, tapi saya berharap mahasiswa S1 akuntansi yang belajar dari akuntansi perpajakan
nilainya bisa baik ya, bisa baik semua. Dan saya itu jarang ngasih nilai jelek lah, kecuali kalau mahasiswanya tidak pernah absen, tidak mengikut ujian. Nah itu saya harus gimana ya. Ya insya Allah nanti bahannya bisa dipakai dan kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan yang ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.